merasa tertinggal dan jalan yang tidak ramai. Rasa tertinggal itu kejam karena ia memutar logika. Ia membuat kita lupa satu hal penting. Hidup bukan lomba lari dengan garis start yang sama. Kita sering melihat teman-teman melangkah jauh ke depan. Dan iya, mereka memang melangkah. Tapi mereka berjalan di jalan yang berbeda, dengan beban yang berbeda, dengan peta yang tidak sama, dan dengan luka yang mungkin tidak pernah mereka ceritakan. Sementara kamu, sebenarnya kamu bukan diam. Kamu menahan diri agar tidak jatuh, dan itu bukan stagnan, itu bertahan. Ada hari-hari ketika kita melihat ke sekeliling dan bertanya, kenapa semua orang seperti berjalan, sementara aku seperti berhenti? Padahal seringkali kita tidak benar-benar berhenti. Kita hanya sedang berjalan di jalur yang sunyi, jalur yang tidak ramai, jalur yang tidak banyak saksi. Dan karena tidak ada sorak-sorai, langkah itu terasa tidak nyata, seolah tidak dihitung sebagai kemajuan. Sekarang coba bayangkan ini pelan-pelan. Ada orang yang berjalan cepat di jalan yang rata, ada orang yang melangkah pelan sambil membawa beban berat. Dari jauh, yang berjalan cepat memang terlihat maju. Tapi siapa yang sebenarnya lebih kuat? Kamu tidak kalah langkah, kamu sedang menyeimbangkan diri di jalan yang licin. Melihat teman-teman melangkah lebih dulu memang menyakitkan. Bukan karena iri, tapi karena kamu juga ingin sampai. Kamu juga ingin membuat orang tuamu tenang. Kamu juga ingin merasa hidupmu bergerak. Rasa sakit itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu punya harapan. Dan rasa sakitmu valid. Sakit karena merasa tidak cukup. Sakit karena bertanya, kenapa aku belum sampai? Sakit karena ingin bangga pada diri sendiri, tapi belum tahu caranya. Semua itu tidak membuatmu lemah. Itu membuatmu manusia. Jalanmu mungkin memang tidak semulus orang lain, tapi hidup tidak pernah menjanjikan jalur yang sama untuk semua orang, kan? Ada yang berlari di jalan lurus, ada yang berjalan di jalan berliku, ada yang harus berhenti sebentar karena bebannya terlalu berat. Tidak satu pun dari itu menentukan nilai seseorang. Aku tahu rasanya merasa stuck. Hari-hari terasa hampir sama, usaha terasa kecil, hasil belum kelihatan. Tapi stagnan tidak selalu berarti diam. Kadang itu adalah fase menguatkan akar, dan akar memang tumbuh ke bawah, bukan ke atas, jadi tidak terlihat. Pohon dengan akar yang kuat tidak tumbang saat badai datang, dan mungkin tanpa kamu sadari, kamu sedang membangun itu. Penting untuk diingat, diam bukan berarti gagal. Diam kadang berarti sedang mengumpulkan diri. Hidup punya fase berjalan, fase berhenti, fase merangkak, dan fase hanya bernafas. Dan semua fase itu sah. Kamu tidak tertinggal. Kamu hanya berada di bab yang berbeda. Kamu tidak terlambat, kamu tidak rusak, kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang berada di bab yang berat, bab yang jarang dibagikan orang di media sosial. Percayalah, banyak orang yang terlihat maju juga sedang bingung dan takut. Mereka hanya tidak mengatakannya. Jadi, jika hari ini yang bisa kamu lakukan hanya bertahan, itu sudah cukup. Jika langkahmu kecil sekalinya sampai nyaris tak terlihat, itu tetap langkah. Jika hari ini kamu merasa iri, sedih, atau marah pada diri sendiri, itu tidak membuatmu buruk. Itu berarti kamu masih peduli pada hidupmu. Dan orang yang masih peduli, belum sampai. Jika hari ini kamu hanya bisa bertahan, belajar sedikit, dan tetap bernafas meski hati sesak, itu sudah cukup. Tidak semua hari diciptakan untuk meloncat jauh. Beberapa hari mungkin diciptakan hanya untuk meminta kita tidak menyerah. Dan malam ini, izinkan aku mengatakan ini dengan penuh keyakinan. Kamu tidak rusak, kamu tidak gagal, kamu tidak terlambat. Kamu hanya sedang berada di bagian cerita yang jarang dipamerkan orang lain. Bagian sunyi, bagian berat, dan sangat menentukan. Lalu apakah dengan langkah kecil dan sunyi ini, aku dapat mencapai titik itu? Apakah itu artinya perjalananku masih panjang? Langkah kecil itu sering diremehkan karena tidak dramatis. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, tidak ada yang bilang, wah hebat. Tidak ada sorotan, tidak ada perayaan.
Padahal justru langkah seperti itulah yang paling jujur. Langkah yang kamu ambil sekarang bukan untuk terlihat berhasil, tapi untuk tetap hidup dan tidak menyerah. Dan itulah fondasi yang kuat. Lalu muncul lagi pertanyaan seperti ini di benakmu. Apakah langkah kecil itu cukup? Jawabannya cukup kalau kamu terus melangkah. Bukan cepatnya yang menentukan, tapi arah dan keberlanjutannya. Air bisa menembus batu bukan karena kerasnya, melainkan karena kesetiaannya untuk terus mengalir. Pelan, konsisten, tanpa banyak suara. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang menjadi air itu. Tentang perjalanan yang masih panjang, aku tahu kalimat itu bisa terasa menakutkan. Karena kamu lelah, karena kamu ingin sampai, karena kamu ingin orang tuamu tenang, karena kamu ingin berhenti merasa tertinggal. Tapi mari kita coba lihat dari sisi yang lain. Perjalanan yang masih panjang berarti kamu masih punya ruang untuk bertumbuh, berubah, dan menemukan bentukmu sendiri. Yang berbahaya bukanlah jalan yang panjang, melainkan jalan yang ditinggalkan karena putus asa, dan kamu belum berada di sana. Ada satu kalimat yang ingin aku minta kamu simpan ini rapat-rapat di dalam hatimu. Aku tidak lambat, aku sedang membangun diriku dengan caraku sendiri. Dan ada satu hal penting yang jarang orang katakan. Titik itu, titik di mana kamu merasa cukup, bermanfaat, dan berharga, itu tidak datang sekaligus. Ia tidak meledak dalam satu momen besar. Ia datang sedikit demi sedikit melalui momen-momen kecil yang dulu kamu kira tidak berarti. Melalui hari-hari bertahan, melalui langkah-langkah sunyi, melalui keputusan sederhana untuk tidak menyerah. Malam ini kamu tidak perlu menjawab masa depan. Kamu tidak perlu tahu semuanya akan jadi apa. Cukup jawab satu pertanyaan saja. Apakah hari ini aku masih memilih untuk tidak menyerah? Kalau jawabannya iya, maka kamu masih di jalan yang benar. Hei, kalau malam ini berat, izinkan dirimu lelah tanpa merasa bersalah. Besok, kamu boleh melangkah lagi. Kecil saja, aku di sini. Selama kamu butuh, kamu boleh datang. Dan kamu tidak perlu cepat-cepat untuk mengejar siapapun.